siang Kibi Friends, akhirnya kita bertemu kembali dengan saya Rafli dari Kibi Faburi Sekuritas Semarang, yang dimana IG Live siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Coach Steven selaku founder Cancel Trader. Baik, kita panggil dulu ya Coach Steven. Oke, siang Mas Rafli. Oke, halo, selamat siang Coach. Ya, ini masuk ya suaraku ya? Suaranya masuk tapi belum muncul, belum on cam. Coach. Oh, loh kok ini bentar-bentar. Oke, Coba aku live dulu sih. uh, Oke, oke. udah Halo Coach masuk ya? Steven, sudah masuk. Oke, Gimana Coach kabarnya Coach? baik-baik. Mas Oke. Rafli sendiri gimana? Alhamdulillah baik Coach. Ini hari ini market bisa dikatakan koreksi ya kalau sama seminggu kemarin ya Pak ya. Ya, Koreksi minus 2,61% ya dari kalau minggu kemarin. kalau koreksinya sih sudah jalan 2 minggu ya anggapannya ya. Di peaknya kita di 7.900, terusnya kebanding sampai sekarang. Ini baru ada tanda-tanda rebound sih sekarang. Iya Pak. Juga ini juga masih panas ya kok di Timur Tengah ya kok perang antara Iya, Iran, Israel, terus sama Lebanon juga sama Palestina. iya, Ya semoga kondisi membaik ya Pak ya. mulai dari Rabu kemarin tuh kan mulai panas lagi tuh. Makanya indeks Iya. oil mulai rebound tuh dari $60 jadi 74 kalau nggak salah terakhir. 14% lah kenaikannya Pak. Naiknya lumayan kenceng soalnya yaitu salah satunya kan yang di Iran tuh cadangannya kan dibom kan tuh. Oke. Jadi takutnya ada apa supply disruption jadi langsung naik tuh indeksnya oil. Kita lanjut ya. Baik, di sini kami akan berbincang-bincang review market sepekan dan saham apa yang bisa diperhatikan untuk minggu ini. Dan mungkin juga kalau KB Friends yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar. Sebelum kami mulai, disclaimer on dulu, semua perbincangan siang hari ini bukan merupakan rekomendasi beli ataupun jual, sehingga semua resiko baik untung maupun rugi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Sebelumnya, di sini saya akan memberikan informasi mengenai indeks regional dan komoditas sepekan. Yang pertama untuk indeks Dow Jones mengalami penguatan 0,09%, kemudian Nasdaq mengalami penguatan 0,10%, kemudian untuk US dollar indeksnya mengalami penguatan 2,13%. Kemudian untuk komoditas yang pertama adalah CPO mengalami penguatan 6,24%, kemudian oil mengalami penguatan 14,48%, kemudian untuk nikel mengalami penguatan 4,6%, kemudian timah mengalami penguatan 2,66%, kemudian untuk gold atau emas mengalami pelemahan 0,54%. Kemudian untuk coal atau batubara mengalami penguatan 2,31%. Secara garis besar, komoditas yang mengalami kenaikan selama sepekan yaitu komoditas oil, CPO, dan nikel. Sekelas informasi market pekan ini, sesi 1 IHSG dengan closing price 7.500 mengalami penguatan dengan poin sebesar plus 4,041 atau dengan persentase 0,05%. Value transaksi sesi 1 yaitu sebesar 5,816 triliun dan minggu ini asing mencatatkan net sales sebesar 4,47 triliun rupiah. Terus kemudian untuk top gainersnya ada yang pertama ada BRMS, kedua ada Raja, dan yang ketiga ada Kras. Kemudian untuk top losernya ada Toba, Goto, dan BBYB. Kemudian untuk net foraging buy-nya ada ASII, Antam, dan MDKA. Kemudian untuk net foraging sell-nya ada BBRI, BBCA, dan BMRI. Oke, baik, Coach Steven bisa memberikan gambaran teknikal indeks saat ini. Oke, saya ganti dulu kameranya. Ini kelihatan ya? Oke. Oke, kelihatan kok. Jadi
kita lihat ini IHSG kemarin kan rally-nya cukup kencang ya. Ini kalau kita lihat dari bulan Agustus awal setelah ada indeks rebalancing tuh, terusnya ini setelah yang apa? Kok indeks rebalancing? Yang carry trade Jepang, nah itu di sini. Nah terusnya kita naik terus dengan rally ngebase mungkin cuma 1-2 hari koreksi dan sampai akhirnya di 7.900 di all time high baru. Tapi ini kita juga udah koreksinya kalau kita tarik Fibonacci retracement, ya ini sudah expected buat rebound ya karena ini pas di Fibonacci 0,5. Nah, Fibonacci 0,5 di sini dan ini bertepatan dengan ada small demand area dari yang sebelumnya sideways di sini, lalu ada gap up. Nah, itu di sini berarti ada menandakan kalau ada buying power. Jadi untuk sementara emang IHSG lagi ketahan di support di 7.445 sampai 7.488. Tetapi yang perlu diperhatikan ini kemarin kita sebenarnya kayak sudah mulai ada hawa-hawa bagus karena pergerakan IHSG bisa tertahan di MA50 daily yang merupakan nih garis kuning. Tetapi waktu kemarin Jumat closing di bawah MA50. Nah, kalau dalam seminggu ini kalau memang si IHSG tidak bisa kembali ke atas MA50, maka untuk momentum uptrendnya mulai berkurang dan ada chance untuk menguji ke area all time high yang lama, yaitu di area 7.356 nih sampai 7.400. Jadi kalau teman-teman lihat kan kemarin IHSG sideways besar di sini dan bisa breakout all time high lamanya di 7.356 sampai 7.400 ini. Nah, jadi kalau kedepannya IHSG memang tidak bisa lebih closing di atas MA50 daily-nya ini, maka ada chance buat IHSG untuk koreksi dan untuk retest ke 7.400, 7.356 yang bertepatan sama Fibonacci correction yang terakhir. Dan ini juga mungkin nanti bertepatan dengan MA100 dari daily-nya. Jadi kalau misalnya memang nggak kuat di MA50 nanti akan sideways dulu di sini. Tetapi untuk view kita sampai akhir tahun masih bullish kalau bisa naik ke 8.000 sesuai dengan target. Dan kalau memang ini kita lihat secara correction dari Elliott Wave juga sudah ABCDE correction, jadi semoga kedepannya akan sideways di range 7.500 sampai 7.600 ini dan nanti akan melanjutkan kenaikan lagi ke arah 8.000 hingga akhir tahun kita. Mungkin seperti itu dulu untuk Mas Rafli dan teman-teman untuk insight dari IHSG-nya. Baik, selanjutnya setelah info market, yang pertama RUPS tanggal 7 Oktober ada IKAI, terus tanggal 8 Oktober ada NITV dan EPAC, kemudian tanggal 9 Oktober ada WOMF, RUNS, EAS, dan DGNS, kemudian tanggal 11 Oktober ada NAYZ sama MTNH. Kemudian untuk dividen interim counted pada tanggal 7 Oktober ada UNTR sebesar Rp667, kemudian tanggal 9 Oktober ada TRIS sebesar Rp2,2, kemudian PPGL Rp2, selanjutnya tanggal 10 Oktober ada saham SIKO Rp3 dan Auto Rp57, kemudian tanggal 11 Oktober ada MEDC sebesar Rp15,57 dan ASII Rp98. Kemudian untuk informasi mengenai IPO, listing date pada tanggal 8 Oktober ada saham PTMR dengan harga pembukaannya itu di Rp128 dan FERN di harga Rp195. Oke, selanjutnya sesi pemaparan stock tick yang dapat dicermati untuk minggu ini. Silakan Coach Steve bisa mulai. Oke, mungkin sebelum masuk stock pick, saya tambahin tentang IHSG dulu ya. Jadi kenapa ini juga ada potensi untuk rebound, karena selain tadi sudah ABCDE correction, ini ada potensi falling wedge juga. Dan kalau kita lihat, emang ini kan kejaga dari resist trend lainnya dari penurunan kemarin terbatas terus. Karena ini efek utamanya kemarin gara-gara brand gagal masuk ke FTSE, jadi indeks koreksi, lalu ada lanjutan dari Cina yang memberikan stimulus. Jadi sementara ini mungkin IHSG lebih ke arah outflow-nya gara-gara hal tersebut. Tetapi kalau kita lihat secara banking yang lebih
yang terdampak besar dari koreksi tersebut lebih ke arah di BRI, dan mana hari ini sudah tutup gap. Ini kalau teman-teman lihat di sini, BRI ini ada gap di 4820 sampai 4840, dan hari ini sudah close dengan tadi lowest-nya 4810, dan itu bertepatan dengan MA 100 dari daily-nya. Jadi untuk sementara ini mungkin BRI akan sideways dulu, karena kalau kita lihat banking yang lain pergerakannya masih bagus, koreksinya hanya sedikit dari area tertingginya. BCA, lalu BNI, dan juga Mandiri, mereka koreksinya nggak dalam kalau dibandingkan dengan BRI tadi. Jadi teman-teman kalau misal mau incar banking, ya memang secara dari suku bunga yang diuntungkan memang lebih ke arah ke BRI. Cuma perhatikan juga untuk TA-nya. Jika eh, TA-nya akan membuat low lagi, ya lebih baik teman-teman tunggu dulu sampai mulai dikonsolidasi, mulai konfirmasi kalau sudah mulai sedikit tekanan jualnya, dan teman-teman bisa mulai entry cicil buy. Mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk stock pick, oke. Seperti yang tadi dikatakan Mas Rafli, kalau dari minggu kemarin yang naik komoditas, dan di grup juga saya sudah sempat announce kalau dari Agustus kemarin sudah kelihatan kalau dari komoditas mulai ada inflow, jadi perpindahan flow-nya dari banking dan properti ke arah komoditi. Nah, ini untuk yang pertama kita ada LSIP, tapi ini tadi sudah naik cukup lumayan ya. Nah, sebenarnya ini kemarin masuk karena kita lihat LSIP ini sendiri sedang forming dari patternnya ascending triangle, atau teman-teman mau bilang penan juga boleh. Dan ini ada potensi kalau dia akan melanjutkan ke wave kelimanya. Jadi yang pertama ini wave 1, koreksi wave 2, 3, 4, dan wave kelima target ke arah 1130-an. Dan ini terlihat kemarin ada pattern double bottom. Nah, double bottom yang bagus tuh yang seperti ini. Jadi ada false breakdown ke bawah lalu di cover, dan ini yang biasanya double bottomnya yang kenceng. Nah, untuk area resistnya, supply area terdekat ada di 1100 sampai 1130. Jadi buat yang mungkin kalau mau trading di sini bisa manfaatin momentumnya sampai ke 1130, 1135. Karena melihat indeks CPO-nya juga naik, lalu secara kebijakan dari pemerintah juga levi-nya dikurangin, jadi nanti akan mendongkrak earnings dari saham-saham CPO sendiri. Lalu berikutnya setelah LSIP kita ada ELSA. Ini dari sektor oil. Nah, untuk ELSA sendiri di sini bagusnya dia setelah nge-base di sini dan bertahan di area 460 sampai 470, dan kemarin berhasil breakout di area resist 494 sampai 500, dan di sini ada potensi untuk sudah breakout double bottom dan ada kemungkinan untuk retest. Nah, kalau teman-teman mau coba untuk buy, bisa buy di area 494 sampai 500, lalu stop loss-nya mungkin bisa di area 490 atau 492 ini, bisa disesuaikan dengan porsi teman-teman. Nah, nanti untuk targetnya terdekat mungkin dia akan uji ke area resist di 540 ini. Jadi ada sekitar berapa persen nih? Pokoknya 40 poin ya. Jadi masih ada upside yang cukup lumayan, tetapi teman-teman juga harus tetap memperhatikan kedepannya indeks oilnya itu apakah masih strong momentum atau ini hanya momentum sesaat saja, karena kita tahu juga dari kemarin-kemarin perang kadang satu minggu lagi panas-panas, lalu seminggu kemudian mulai meredah setelah mulai ada gencatan senjata. Tapi kalau memang secara TA sendiri, ini Elsa momentum gedenya emang bagus sih. Dia ini sedang berada di area resist. Kalau misal berhasil breakout, ya akan lanjut ke area last high-nya dari tahun-tahun 2017, 2015 yang lainnya. Tetapi memang kalau kita lihat dari kacamata view weekly, jadi teman-teman jangan terlalu berekspektasi kalau pergerakannya sangat cepat untuk sampai di area high yang sebelumnya. Jadi untuk sementara mungkin targetnya sampai ke 540, jadi untuk rewardnya 8%, untuk risknya mungkin sekitar 1-2%-an saja. Lalu berikutnya ada dari sektor coal. Nah, yang masih laggard dibanding yang lain tuh ada Harum. Nah, Harum ini pergerakannya masih berada di range akumulasi ini sekarang di 1380 sampai 1410.
Mungkin teman-teman yang mau mencoba untuk beli Harum ini, dia ada potensi untuk lanjut ke wave kelimanya di area 1510 sampai 1580, yang mana itu bertepatan dengan neckline double bottomnya dari Harum. Nah, kenapa kok Harum ini paling laggard dibanding coal-coal yang lain? Karena Harum ini juga sudah mulai diversifikasi ke arah nikel. Jadi kalau misal nikelnya juga nggak naik, ya akan jadi beban juga. Tapi karena kemarin nikel juga sudah mulai naik karena stimulus dari Cina, jadi ekspektasinya ekonomi Cina akan rebound. Jadi demand dari nikel, metal-metalan, nikel, copper, dan juga timah itu pada naik semua. Jadi ini masih merupakan sentimen yang bagus untuk Harum juga. Dan ini kalau dari short termnya juga ada kemungkinan cup and handle, kalau bisa breakout 1440 ini, ya targetnya kita aim ke 1510 sampai 1580 terlebih dahulu. Berikutnya lagi untuk sektor nikel kita ada NCKL. Nah, NCKL ini juga paling laggard dibanding sektor nikel-nikelan yang lain. Inco udah naik. Ini Inco kan udah naik cukup kenceng dari double bottomnya sampai 4.300. Ini terus Antam juga udah lumayan naik. Nah, yang belum ya cuma ini si NCKL. MPMA kemarin sempat naik tapi terus ada seller, jadi wajar koreksi. Nah, kalau NCKL ini dia bagusnya di sini kalau teman-teman lihat dia base-nya bertahan di area 860 sampai 880. Ini penurunan kemarin karena setelah bagi dividen waktu tanggal 8 Juli, lalu indeks nikel kan juga turun, makanya si NCKL ini juga turun mengikuti pergerakannya. Nah, untuk kedepannya selama masih belum bisa breakout di 950, mungkin teman-teman bisa coba untuk akumulasi, karena di sini juga udah breakout dari pattern descending triangle A, B, C, D, E. Nah, jadi ini sudah breakout, sedang retest dari resisten trend line-nya ini, downtrend line-nya. Lalu sentimen terdekat apa selain dari kenaikan harga indeks nikel? Dari NCKL ini sendiri, kalau nggak salah di akhir bulan Oktober ini, itu bakalan ada RUPSLB terkait right issue-nya dari NCKL. Nah, kalau nggak salah NCKL ini mau dibeli atau ada investor yang mau masuk gitu. Jadi mungkin tuh bisa diperhatikan, mungkin apa bisa jadi sentimen kedepannya buat kenaikan NCKL, selain dari indeks nikelnya sendiri yang sedang mengalami kenaikan. Untuk sementara ini emang dia masih tertahan dari MA 200 daily. Nah, ini kalau kita lihat yang biru tua ini, untuk yang ungu ini MA 100. Jadi kalau nanti bisa breakout di sini dengan volume yang mana itu bertepatan dengan neckline double bottomnya, maka pergerakan NCKL sudah bisa dipastikan kalau dia akan naik ke 1000, yang mana di sini juga ada gap kecil di area 990 sampai 1000 ini. Jadi 1000 kalau misalnya 950-nya di breakout, harusnya 1000 ini pasti terkena untuk target minimumnya. Untuk supply area berikutnya mungkin bisa aim ke 1060 sampai 1090-an gitu. Mungkin itu dulu Mas Rafli. Nah, teman-teman Oke. mungkin ada yang mau tanyakin. Ini ada yang tanya nih kok, saham Silo sama PGAS. Silo sama PGAS. Bentar. Silo. Silo. Oke. Ini Silo kemarin naik karena dibeli kalau nggak salah nih ya. Nah, tapi untuk short term ini pergerakannya sudah jebol ya. Jebol supportnya di area 2990, 2980. Dan ini kalau kita masuk time frame hourly, ini kelihatan ada head and shoulder pattern, jadi reversal. Ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada supportnya di 2980, 2990. Nah, ini sudah breakdown. Ini ada head and shoulder. Nah, kalau misal nanti closing nggak bisa balik di area 2990 ini, maka sudah bisa dibilang kalau ini valid breakdown dari supportnya, dan ini pattern head and shoulder-nya bisa terconfirm. Jadi untuk target turunnya 190 poin dari 2990 itu ada di 2800. Jadi nanti untuk target penurunannya ini ada di 2800. Kalau ada yang sudah punya posisi, mungkin bisa reduce barang dulu
Nah, nanti kalau misalnya closingnya memang valid, dia nggak bisa balik ke area 2.900 sampai 3.000, ya lebih baik di cut loss dulu karena potensinya turun sampai dari patternnya sampai 2.800. Karena ini juga kalau nggak salah volumenya lumayan gede ya tadi. Oh, masih kecil. Nah, tapi secara TA kurang menarik ya karena sudah jebol support. Dan ini kalau misalnya secara candlestick pattern juga bearish engulfing. Jadi candle kemarin dimakan full sama satu candle hari ini. Untuk silo seperti itu. Selanjutnya Pegas. Pegas. Pegas ini sekarang sedang di area supply-nya ini di 1510 sampai 1530. Nah, kemarin naik dengan volume yang cukup gede. Nah, kalau misalnya hari ini candlenya masih seperti ini, mungkin ada chance untuk eh, turun dulu dengan support terdekat ada di area 1470 sampai 1485 ini. Kalau teman-teman mau coba spekulasi buy, kalau misalnya bisa tertahan di 1475 sampai 1480 mungkin boleh coba karena ini juga kalau kita ambil Fibonacci retracement itu bertepatan dengan golden ratio dari Fibonacci retracementnya sendiri. Tapi kalau misalnya emang belum bisa rebound ya teman-teman tunggu dulu saja karena Pegas ini sendiri eh, masih sideways di range gede ya ini. Kalau kita lihat kan box besar di sini. Nah, kalau misalnya nggak bisa breakout dari box yang tengah-tengah ini atau nilai mediannya, dia akan kembali retest supportnya di 1395 sampai 1400. Memang secara MACD di sini ada potensi untuk continuation ya. Kalau kita lihat di sini dia membuat lower low, tetapi secara price dia membuat higher low. Nah, di sini ada potensi continuation dan terlihat kemarin sudah breakout. Nah, syaratnya harus bisa bertahan di area box kecil yang di sini di 1470 sampai 1485. Kalau semisal bisa bertahan, maka hidden bullish divergence-nya ini bisa dibilang valid. Tapi kalau misalnya nggak kuat dan jebol, maka ada potensi untuk tes dulu ke bawah dan nanti tunggu base baru lagi untuk lanjut naik. Mungkin itu dulu untuk Pegas. Ini ya. Oke, selanjutnya kok ini ada pertanyaan untuk saham buka nih kok. Kan barusan naik kenceng ya kok saham Iya. Bukalapak ini ya. Terus ada isu-isu apa ini? Mesop ya kok ya kok? Buka ya kok? Nah, kalau itu saya belum cari-cari sih untuk apa? Belum cari tahu untuk newsnya apa ada apa. Ini masih belum cari tahu detailnya. Jadi nggak tahu pastinya ini ada apa. Takutnya nanti yang saya infokan salah. Jadi untuk detailnya apakah ada sesuatu dibuka, saya jujur-jujuran kurang tahu apakah ada sentimen seperti apa di buka ini sendiri. Tetapi kalau dari TA, ya ini mulai menarik ya karena dia breakout dengan volume yang sangat besar. Kalau kayak gini sih biasanya ada mungkin dia ya mungkin ada corporate action ya, entah ada kerjasama atau dia mau akuisisi perusahaan karena kan kita tahu Bukalapak ini cash-nya gede banget ya. Untuk cash-nya sendiri lebih besar daripada market cap-nya dari Bukalapak. Tapi untuk sementara kalau misalnya teman-teman mau ambil posisi lebih baik tunggu dulu karena ini sudah berada di MA 200 daily. Kalau mau masuk mungkin dengan porsi yang jangan terlalu besar ya. Karena ini juga kalau TA kita lihat dia memang sudah breakout dari resist 143 dan tapi ini sudah tutup gap 143 sampai 146. Nah, mungkin kedepannya kalau memang waktu buka lapak koreksi dan bisa tertahan di area 140 sampai 146 ini, mungkin teman-teman bisa spekulasi untuk beli. Atau kedepannya masih sideways di sini, tertahan di area MA 200, teman-teman bisa coba untuk spekulasi buy. Kalau yang suka dengan arah hunter, nah ini kan arahnya nggak salah di 153, 155 atau 154 ya. 155 kayaknya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa ikut arah hunter buat yang suka, tapi tetap disiplin untuk apa stop lossnya ya kalau ambil arah hunter. Begitu ada buangan, teman-teman juga harus ikut buang. Jangan sampai denial terusnya jadi nyangkut. Untuk area resist selanjutnya Bukalapak di mana? Nah, ini untuk sementara ini masih bergelut di area resist sih, Kak.
Zaki ya. Ini sementara area resistnya di 150 sampai 158 nih area supply sebelumnya. Kalau kita lihat di sini. Nah, kalau memang ke depannya ini kan kita lihat ya, sebentar ini saya hapus bagian dulu. Ini kalau kita lihat kan di sini ada area neckline 143 sampai 138. Di sini kan ada double bottom. Nah, kalau kita bicara secara TA, memang target double bottomnya masih ada di sekitar 170-an. Ini 35 poin dari 142. Jadi kita dapat di area 178, 177 buat targetnya dari Bukalapak. Tapi untuk sementara ini area resistnya jadi 150 sampai 158. Nah, kalau misal kedepannya bisa breakout di sini dengan volume yang gede lagi, ya target terdekatnya 177 dan biasanya kalau sudah di area 170-an gini sekaligus naik ke area 200. Tapi itu teman-teman harus perhatikan juga ya untuk eh, fluktuatifnya dari pergerakan Bukalapak seperti apa. Begitu. Oke, BBRI baik kok. Ini ada nah dari Mas BRI. Nasi Masih. BRI ya. Ya, ini kan jadi buat yang mungkin nggak tahu kenapa kok ini BRI kemarin tahu-tahu turun, padahal kan candlenya lagi bagus nih kemarin Maru Bosu, terus tahu-tahu naik, malah tahu-tahu dibanting dengan volume gede. Kenapa? Ini kemarin faktor utamanya itu dari Morgan Stanley itu mengeluarkan research kalau mereka downgrade dari BRI-nya itu sendiri dengan alasan karena NPL-nya tinggi. Padahal itu kan sudah alasan yang sudah lama anggapannya dari sejak waktu turun bulan April ini alasannya juga sama karena NPL-nya tinggi jadi BRI turun dalam. Nah, kalau kemarin sudah mulai buyback harusnya kan mereka melihat kalau misalnya memang dari NPL-nya tidak terlalu begitu bermasalah, meskipun NPL-nya gede. Nah, tetapi kemarin dijadikan alasan ya mungkin karena mereka mau ambil barang diskon. Jadi itu sebabnya kemarin BRI juga turun lumayan dalam, tapi untuk sekarang sudah kelihatan supportnya mulai ada perlawanan di 4.800 tadi. Kalau misal belum punya barang ya mungkin ini selama masih sideways di area 4.800 mungkin bisa spekulasi buy, tapi stop loss-nya kalau saya di grup saya set di 4.750 itu weak candle-nya dari yang ini, yang candle 4.750 yang hammer nih, hammer tanpa body ini, yang gap kemarin. Jadi untuk stop loss-nya mungkin bisa jaga di 4.750. Kalau yang mau stop loss ketat ya begitu jebol MA 100 atau bikin lower low dari candle hari ini ya mungkin bisa stop loss dulu. Untuk kedepannya banking masih bagus tentu karena kita dari emerging market kan dapat sentimen positif karena cut rate dari develop market ya. Jadi untuk inflow sih harusnya masih ada inflow lanjutan lagi, cuma ini karena semua mata masih menuju ke arah ke Cina karena setelah sekian lama nggak ada gairah dari marketnya dan kemarin mulai ada tindakan yang berani dari pemberian stimulus, makanya Cina ini sedang rally cukup banyak. Jadi kita mungkin diam-diam dulu sideways, ini juga koreksinya masih sangat-sangat wajar untuk ISG kita. Kalau kita lihat kan koreksinya baru berapa persen, ini masih termasuk koreksi yang wajar. Ya, 5% masih koreksi wajar lah untuk indeks. Apalagi kita kemarin bullishnya naiknya rally-nya sangat kenceng, koreksi cuma 1-2 hari ini lihat candle merahnya cuma 1-2 1-2 1-2, jadi base-nya emang kurang kuat untuk sampai naik ke lebih tinggi lagi. Jadi ini koreksi yang sehat nanti untuk membuat base baru dan target kita ke 8.000 masih bisa untuk IHSG kita begitu. Oke, baik Bekas kok. dan tobat. Nah, Toba, bekas dan Toba. Sama ini Kak Hadi ada juga yang tanya, ini hmm, saham ESA. ESA, oke, Ya, ESA ya. Kita bahas ESA dulu ya. ya. ESA ini masih cakep. Ini saya di grup juga ada bahas, ada kemungkinan untuk naik lebih tinggi lagi karena dari amoniak ini kan biasanya mengikuti harga indeks dari gas ya, karena kan amoniak kan gas amoniak itu
Dan ini kalau kita lihat secara TA dia naik candle candle gede, terusnya volumenya gede, tapi waktu koreksi volumenya kecil. Jadi untuk koreksi dengan volume kecil ini mungkin bisa ditandakan kalau memang yang jualan masih kecil, masih sedikit, hanya saja bayarnya nggak mau nampung dulu. Jadi kalau yang masih belum punya barang ya bisa kolek-kolek di area sekarang sampai 875. Kalau secara TA ini bagus karena dia sudah mulai breakout dari fan principle-nya. Jadi ini kalau dilihat kemarin kan ini fan principle yang pertama berhasil di breakout naik, dan ini kemarin membentuk double bottom. Untuk target panjangnya emang ESA ini ada sampai ke 1600-an, 1200. Nah ini karena kan double bottomnya dari 500 sampai 800, jadi ada 300 poin, jadi sampai 1100-an. Ini untuk sementara koreksi sehat untuk ESA, dan koreksinya masih low volume. Untuk yang mau beli ya mungkin bisa spek buy, stop loss jaga jangan sampai bikin lower low di 850. Kalau yang sudah punya barang mungkin kalau mau average up juga boleh. Ini pergerakannya masih bagus banget karena sekarang flow-nya masih terpusat ke arah batu bara dan juga metal-metalan. Nah, jadi memang ESA mungkin masih belum dapat flow lanjutan lagi. Jadi kalau do koreksi yang belum punya yang mau beli silahkan, karena ini masih bagus, target double bottomnya juga masih di 1100. Itu untuk ESA. Bekas tadi udah dibahas ya, ini ada potensi kalau dia lanjut kenaikan dengan divergence-nya, bullish divergence, asalkan dia bisa bertahan di box 1470 sampai 1485. Nah, kalau bisa bertahan, lalu nanti dia akan uji lagi di box yang sekarang ini di 1510 sampai 1530. Kalau bisa breakout, maka dia akan balik ke area resist yang di atas ini, box atas ini. Jadi ini sedang sideways dengan sebutannya itu Darvas box. Nah, kalau bisa bisa breakout yang area rata-ratanya, area mediannya akan uji ke area resistnya lagi. Untuk Toba, Toba ini ya kenaikannya udah kenceng banget ya. Dan sekarang koreksi di MA20 bagus sih. Kalau misalnya mau coba spekulasi buy, boleh jaga stop loss-nya kalau misalnya jebol MA20 saja. Nanti kalau kita lihat time frame kecil harusnya ada divergence ini. Ya ini kelihatan divergence-nya kan. Harusnya ada rebound sebentar lagi. Ini kalau kita lihat kan ada bullish flag di sini. Nah, terus divergence-nya kelihatan di mana kok. Nah, ini low di sini dia membuat higher low. Untuk MACD-nya dia membuat lower low. Nah, ini cuma tinggal tunggu dia validasi. Validasinya kalau bisa closing di atas ini 595 sampai 610. Kalau dia bisa closing di atas ini maka valid hidden bullish divergence-nya, jadi akan continuation, akan dites lagi ke area 670. Tapi untuk view besarnya ini kenaikannya udah berapa kali lipat ya ini. Coba kita lihat. Kita tarik dari lowest-nya sudah dari 200 sudah 300%. 200%. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau ngejar di harga atas, mending jangan dulu. Karena ini kenaikannya juga udah signifikan, ada saatnya dia koreksi terlebih dahulu. Jadi kalau mau ambil yang ada sentimen batu bara, mungkin bisa cari yang lain, kecuali ini ketahan MA20. Nah, teman-teman mau spekulasi buy, bisa, tapi tetap jaga trailing stop, karena kenaikannya udah tinggi. Jadi trailing stop, jaga, jangan sampai kita udah buy, terusnya nanti jadi loss. Seperti itu untuk Toba. Baik, ini pertanyaan terakhir ya kok. Ada saham Oke, MAPA. Mapa dari Pak Marino. Mapa, Mapa ini saham consumer. Pergerakannya sih bagus. Ini ada inverted head and shoulder ya di sini. Dan sekarang sedang berada di area neckline 860 sampai 900. Hari ini ada rejection, candlenya lumayan gede, wick-nya ini ekornya lumayan panjang. Bagusnya kalau misalnya nanti MAPA ini bisa closing di atas MA200 ke depannya di 880 ke atas nih, maka bisa
melanjutkan kenaikannya lagi. Tapi untuk sementara memang consumer masih belum ada flow yang sampai terlalu signifikan. Ya mungkin kalau misalnya memang Pak Marino lebih konservatif, ya nggak apa-apa masuk di MAPA ini, karena kan pergerakannya juga nggak sampai yang gimana-gimana, dan ini masih kejaga uptrendnya di sini. Jadi ini masih di paralel channelnya. Kalau memang jebol dari paralel channel atau dari neckline-nya nih yang 860 dijebol, lebih baik dihindarin dulu karena ada potensi dia untuk retest di area bawah ini. Di demand terdekatnya di area 775 sampai di 800. Mungkin seperti itu dulu Pak Marino. Oke, baik. Terima kasih Coach Stephen atas pemaparan analisa teknikalnya. Tadi sudah dikasih topik ya, ada LSIP, ELSA, Harum, NCKL ya, Coach? Iya, betul. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman ya yang misalnya ingin belajar analisa teknikal secara detail dan menjadi expert mengenai analisa saham, bisa join Kenso Trader. Mungkin bisa, Mas Steven bisa memberi gambar apa itu Kenso Trader? Ya, Denso Trader ini komunitas saham yang saya pimpin ya. Jadi kita ada grup Telegram, di situ nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa mendapatkan dari swing tabel yang kita buatkan. Jadi itu kita rangkum dari flow-flow yang bagus seperti apa, TA-nya seperti apa, dan juga yang sejalan dengan makro yang sedang ada. Jadi memang di grup saya lebih menekankan ke arah teknikal, tapi juga tidak menghiraukan yang namanya dari flow, bandarmologi, dan juga makroekonomi. Jadi untuk teman-teman yang kesusahan untuk screening dan untuk mantau lebih banyak, mungkin teman-teman bisa terbantu dengan join di Kensho Trader, karena di sini kita juga belajar bareng-bareng, kita bertumbuh bersama. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi yang ingin buka akun under Coach Steven bisa langsung klik di kolom komentar nih ya yang saya sematkan nih ya, langsung aja. Oke, baik. Sebelum kami tutup, di sini saya akan beri kata-kata mutiara dari Carlos Slim. Keberanian mengajari saya bahwa tidak peduli seberapa buruk krisis yang terjadi, setiap investasi yang baik pada akhirnya akan membuahkan hasil. Maka dari itu, Kiwi Friends jangan khawatir yang belum sempat join dan ingin mendengarkan ulang, bisa akses ulang di YouTube kami, Kiwi Favorit Sekitar Semarang, dan link feed kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Saya Rafli dan Coach Steven Ya, mengucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. terima kasih. Selamat siang, sampai Oke. jumpa berikutnya teman-teman.